think globally, act locally. Jadi berpikir global, berkelakuan atau beraksi secara lokal. Itu kelas 5 SD udah punya Iya, makan gratis. Waktu itu saya mau makan aja tuh nyari dulu berasnya. Keliling-keliling ke pasar yang jatuh-jatuh ke bawah itu kita ambilin. Sayur-sayur yang jatuh di pasar itu kita ambilin. Ikan teri yang jatuh di pasar nyiru kalau sampai segitunya Bos. Sampai segitunya. Dari atas langsung gitu. Wah, betul sekali. Ini saya punya seorang ibu yang terus menguatkan. Masya Allah. Ibu yang terus ngegedein harapan gitu. Meskipun saya mungkin belum bisa ya, sampai sekarang kan ibu sudah meninggal, belum bisa itu disebutkan bahwa dunia itu adalah terra incognito gitu. Jadi dunia yang serba tidak jelas gitu ya, dan akan menjadi jelas ketika perspektif kita perbaiki, memahami apa yang menjadi kekhawatiran ibu kita. Betul. Karena ibu saya itu single fighter. Maka Allah Subhanahu wa taala itu kan jelas berfirman, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi lu mikir kalau itu yang terbaik buat lu, tapi ternyata bagi Allah itu justru itu adalah yang paling jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teras Nuswantara. Saya Gilang Nusa Putra. Saya Mas Rofiantoro. Kita akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan di perbincangan yang hangat. Ya, di episode pertama ini kita akan memperkenalkan diri. Ya, tujuan dari podcast ini. Sebelumnya untuk informasi juga, Mas Rob, hari ini kita sedang berada di Pondok Pesantren Lestari Alam Qur'ani Karawang. Ciranggun, Karawang. Nah, Pondok Pesantren Alam Qur'ani ini Alam Qur'ani. Pondok Pesantren Lestari Alam Qur'ani ini dipimpin oleh Ustadz Muhammad Endang Suratno Wibowo. Nah, untuk lebih enaknya gimana kalau kita langsung tanya ke beliau saja. Guys, sebelumnya Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam bro. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat. Jadi gini Dad, kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang Pondok Pesantren Lestari Alam Qur'ani. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadz. Boleh. Lestari Alam Qur'ani itu berdiri tahun 2020. Tepatnya tanggal 29 Januari. Oh, berarti pas sebelum COVID. Sebelum COVID. Oh, sebelum 2 COVID. bulan sebelum COVID, iya. Nah, kita menerima santri waktu itu ada 27 ya. Santri pertama itu berarti. Santri pertama itu ketika COVID semester pertama, semester kedua udah mulai tegang kan. Kita pulangin tuh karena ada yang mau penjemputan ke rumah-rumah itu kan. Betul. Oh iya. Pada pulang, habis pulang nggak pulang lagi. Oh gitu. Oh pulang berarti nggak pulang lagi? Nggak pulang lagi. Pulang untuk seterusnya Pulang berarti. selamanya. Tapi alhamdulillah masih keep kontak sama Masya Allah. kita ya. Jadi alhamdulillah dari 2020 itu kita berjalan sampai sekarang dan lebih mengakomodir ke arah anak-anak yatim, duafa, juga untuk semua kalangan kita buka. Seperti itu. Kalau untuk kesehariannya sendiri, santri-santrinya? Kesehariannya, santri-santrinya ya seperti biasa kita ada beberapa program ya. Lebih besar proporsinya itu di tahfidz Quran, penghafalan Quran, terus kemudian belajar kitab, kemudian belajar karakter, belajar leadership, ya, belajar segala macam tentang kehidupan di pesantren. Seperti itu. Berarti selama kurang lebih 5 tahun setengah ini Pondok Pesantren Lestari Alam Qur'ani dibentuk dan mulai berkembang. Alhamdulillah sudah membentuk atau santri-santri yang motivasinya adalah untuk membentuk karakter leadership trainer. Tapi untuk kebanyakan dari santrinya sendiri dari masyarakat lokal atau ya ada dari Karawang, Bekasi, Purwakarta, yang paling jauh dari Riau. Dari Riau, jauh-jauh ke Lestari Alam Qur'ani. Iya, nggak tahu dapat dari mana tuh, Pak. Dapat dari lagi. Dapat ini, apa namanya, inspirasi akhirnya ke sini mungkin ya. Seperti itu. Kemudian untuk biayanya sendiri tadi. Dari awal kita tidak mematok dan tidak menetapkan biaya. Oh gitu. Jadi dari awal itu kita tidak memetapkan biaya. Free gitu ya, free. Karena memang latar belakangnya ini panjang sekali kalau diceritain ya. Ini sebetulnya dari kehidupan saya, pelajaran kehidupan saya waktu kecil ya. Saya mau mondok terkendala biaya, sehingga saya dulu punya cita-cita gitu ya, punya azam lah. Kalau saya dikasih kemampuan oleh Allah,
saya mau bikin pondok Oh, yang berarti gratis. pondok ini dibentuk atas dasar motivasi masa lalu gitu tadi ya? Betul, betul, Oh iya, iya. betul. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan Alhamdulillah, pondok Allah pesantren mengabulkan. ini. Betul, Ya Allah, betul, Masya betul. Allah. Seperti itu. Kemudian yang menginspirasi sendiri selain dari masa lalu, apa memang ada orang yang mendukung, keluarga mungkin atau Iya, alhamdulillah ya sepanjang perjalanan dari awal sampai sekarang tuh awalnya dulu adalah kawan-kawan, ya, kawan-kawan kawan-kawan yang kita setongkrongan. gerakan, yang saya gerakan untuk ayo kita bikin yuk lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, supaya bisa mengakomodir anak-anak ya kaum muslimin yang emang mereka ingin belajar keagamaan tapi mereka terkendala oleh biaya. akhirnya lahirnya seperti itu tercetus. Untung tongkrongannya arahnya ke arah positif ya. Oh, iya. Kan sekarang ini tongkrongan-tongkrongan malah Nah, alhamdulillah ke sini seiring berjalan waktu, ya alhamdulillah banyak Allah datangkan orang-orang yang support pondok, yang turut membantu, kontribusi, berpartisipasi sedemikian besarnya. Ya, jazakumullah khairan katsiran ya. Sampai sekarang alhamdulillah saya ditemani beberapa termasuk Buya Yusuf, termasuk Mas Ilham ya. Dan orang-orang yang tetap mendukung di and the belakang gangs, ya. and the gangs. Abui-bui mungkin termasuk. Haboy Boy ya termasuk ya, Boy. Sama jangan lupa satu lagi. Siapa tuh? Siapa tuh kemarin tuh? Bram. Oh, Mas Bram. Iya, Mas Bram itu suka nyiapin. Mas Bram ada nggak ya Mas Bram sekarang hari Coba ini? dipanggil aja. Oh, ada. nanti mungkin di tengah-tengah obrolan kita bisa Biasanya masukkan. kalau keywordnya Bram, datang kopi langsung. Biasa begitu. Dan juga ini Tad, lulusan dari Lestari Alam Quran ini, beberapa siswi mungkin apakah melanjutkan di jenjang pesantren kembali atau bisa nih sekolah ke sekolah formal pada umumnya? Oke, pertanyaan bagus. Jadi santri awal itu sudah ada yang berada di Libya saat ini. Di Masya Libya. Allah. Libya, luar biasa. Libya. Muammar Gaddafi. Muhammad Gaddafi. Libya. Jauh ya? Dan selain itu yang melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan juga banyak, ke universitas juga ada. Dan ada juga yang jadi manusia itu silver. Oh, manusia silver. Terus kan nih. Iya, ada juga. Oh, Ya, itu artinya berarti memang memutus stigma perspektif yang ada di masyarakat kalau lulusan pondok ya harus ke Oh pondok iya, lagi. iya, Enggak, betul. ternyata Enggak, sekarang enggak. sudah Enggak. universal gitu ya. Karena kita injek kepada mereka supaya mereka mampu berpikir secara global. Gitu. Ini yang jadi perbedaan Betul, pondok pesantren betul. biasa dengan pondok Lestari Alam Quran itu ya maksudnya. Betul sekali, Mas Rob. Jadi gitu. Jadi kembalikan kita cita-cita, setiap hari kita tanya kepada mereka, cita-cita jadi apa? Anu ya kita arahkan. Berpikirlah secara global. Berarti kalau misalkan nanti di penonton di luar sana yang pengen memasukkan anaknya ke pondok 24 Oh jam ya boleh, bisa dilayani, 24 hours, 7 days a week. tinggal datang ke Pondok Pesantren Lestari Alam Qurani. Di Yang Cirebon. beramat di Ciranggon. Di sini alamatnya nih, di bawah nih ada nih. Oke. Nanti muncul di sini masuk Oh, gitu. muncul, masuk. Nah, itu tentang pondok Tad. Saya pengen tanya yang lebih pribadi ya. Oh, iya. Barangkali mau dijawab gitu. Boleh, silakan. Sebelumnya yang mendasari selain masa lalu itu, Ustadz kemudian mencetuskan Lestari Alam Quran ini, berarti memang ada keinginan jadi santri dari kecil dong? Iya, Nah, betul. Itu awalnya gimana untuk memupuk diri, saya mau jadi santri aja nih. Kan kebanyakan sekarang kalau anak ditanya, kamu mau jadi apa? Saya pengen jadi anak, pengen jadi gamer. Nah, Ini itu cerita dulu masa kecilnya Pak masa Ustadz. kecil. Berarti, Kita oke. rada masuk nih ke masa Siap. kecilnya Ustadz ya. Ngegibahin Pak Ustadz berarti. Ngegibahin Gibah di depan orangnya. Nah, berarti bukan gibah kalau itu, Pak. Bukan. Unboxing. Asik. Asik. Jadi paket nih. Paket. Gimana tuh, Oke, Tad? Awalnya? Jadi awalnya memang dulu waktu kecil saya itu kan punya cita-cita itu 3. 3. Jadi ABRI waktu itu belum TNI ya. Jadi ABRI Oh, masih abri tahun berapa tuh? tahun berapa? 90-an lah ya, Tahun Orde Baru 90-an ya. Oh, Betul, masih betul, betul, sangat betul. Jadi ABRI, kemudian jadi kiai, jadi presiden. Oh, jadi ada 3 cita-cita saya itu waktu itu. Karena kenapa jadi presiden? Karena saya dulu itu anak Pak Lurah. Oh, dulunya. Tempatnya di Anak Pak Lurah Di Kerawang juga, Mas? Kerawang. Nah, Pak Lurah tahu sendiri lah. Dulu Lurah itu kan raja kecil di kampung. Ya, Nah, tapi yang belagu lah gitu biasanya belagu maksudnya. lah gitu. Nggak nginjek bumi, nggak nginjek tanah lah. Puas. Kalau itu kan dulu, kalau sekarang lurah-lurah kan juga sudah ada yang merakyat. Ada di daerah Jawa Tengah juga lurah yang full tato. Yang penting kan bukan packagingnya, tapi sifatnya yang dilihat. Betul. Jadi ketika itu saya kurang lebih sekitar kelas 5 SD ya, Bapak setelah selesai masa jabatan
mau maju lagi. Periode kedua. Periode kedua. Habis semua ya, terus kemudian akhirnya keluarga kami bangkrut. Oh gitu. Ya, karena keluarga kami bangkrut, kemudian ada masalah ya, broken family lah ya. Tapi nggak broken home, ya. Broken family. Saya tinggal sama ibu dengan serba yang tadinya serba ada ya, kan jomplang. Kalau dulu kan tahu nggak sih, ingat kalau nonton TV dulu tuh sekampung tuh TV cuma Parabola pakainya. Iya. Tetangga-tetangga pada nonton ke nonton itu di rumah saya semua dulu ya tuh. Allah. Berarti kalau saya jadi tetangganya Pak Ustadz, saya bagian dari anak yang nonton di rumahnya Pak Ustadz berarti. Tapi kayaknya Bapak di teras ya. paling belakang kayaknya. Paling belakang karena sering mecahin keramik atau pajangan yang ada di itu ruang tamunya. Nah, jadi setelah pasca kejadian itu habis semua harta, termasuk rumah pun sama. Habis itu untuk kampanye. Betul, kampanye itu. Ya. Nggak jadi itu. Sehingga nggak jadi, akhirnya ya kami termasuk ya yang tadinya serba ada, kemudian serba kekurangan, bahkan mandi pun harus nyebrang ke rumah orang, ya. Nebrangin jalan gitu. Antar jemput ke sekolah nggak pakai Lambo lagi waktu itu berarti? Lambo apa? Lamborghini maksudnya. Oh, Lamborghini. Enggak. Dulu mobil carry aja udah mewah. Carry aja udah barang yang mewah banget ya. Adanya mobil ini, mobil apa Tamiya ada. Nah, habis itu kemudian ya akhirnya hidup kami ya serba kekurangan, ya habislah semua. Bahkan tidak dilirik lagi, tidak dilihat lagi oleh masyarakat. Masyarakat sudah melupakan itu. Udah nggak peduli lah gitu ya, nggak peduli. Hingga akhirnya saya dititipkan di rumah nenek. Ya, untuk melanjutkan hidup ya ibu bekerja serabutan. Kemudian saya dititipkan di rumah nenek. Dari situ saya pengen mondok tuh sebetulnya. Cuman karena terkendala biaya, kebetulan memang saya waktu itu punya pondok salaf yang kuno lah gitu ya, yang tradisional itu. Di daerah mana itu, Dad? Daerah Pancakarya juga, daerah Karawang. Ini saya mondok di situ sambil ngalong, sambil ngeliat gitu, sambil di luar teras, ya, di teras. Di teras? Iya di teras, saya sambil ngeliat, karena nggak mampu bayar, nggak mampu ini ya. Akhirnya keinginan saya saat itu, wah nanti kalau saya Allah kasih amanah gitu ya, punya harta, punya pemikiran, punya tenaga, punya waktu, saya pengen bikin pondok yang gratis, saya bisa mengakomodir, biar anak-anak itu bisa belajar di dalam. Itu kelas 5 SD udah punya iya, makan gratis. Waktu itu saya mau makan aja tuh nyari dulu berasnya, keliling-keliling ke pasar yang jatuh-jatuh ke bawah itu kita ambilin. Sayur-sayur yang jatuh di pasar itu kita ambilin. Ikan teri yang jatuh di pasar nyiru kalau sampai segitunya, Bos. Sampai segitunya. Dari atas langsung ngedon. Wah, ngedon sekali. Itu kalau dijadiin film Indosiar mah. Iya. Bisa. Judulnya itu rumit tuh kayaknya. jadi sampai sedemikian getirnya lah, seperti itu. Tapi itu tidak menyurutkan atau mematahkan cita-cita yang tadi Bos sampaikan. Saya sempat down. Tapi ya. Alhamdulillahnya saya punya seorang ibu yang terus menguatkan. Masya Allah. Ibu yang terus ngegedein harapan. Gitu ya. Meskipun saya mungkin belum bisa ya, sekarang kan ibu sudah meninggal, belum bisa membalas apa yang menjadi harapan ibu. Pasti seneng lah, ibu bangga pasti. Ya, jadi itu sampai segitunya itu ngedonnya. Kemudian untuk pendidikan yang pesantren itu kan di tingkatan dasar ya, kemudian masuk ke sekolah menengah dan sekolah atas. Itu juga di pondok juga atau? Saya masih di pondok. Masih di kelas pondok. 1 SMP, kelas 2 sampai kelas 2 itu saya masih di pondok. Masih pulang pergi ke pondok juga lah gitu. Sama pengajian. Ya, saya aktif pengajian. Saat ketika awal masuk itu ya saya ngedon. Yang lain bekal sehari 1000 ya. Saya sehari mungkin 100 atau 200 lah waktu itu. Tapi saya punya jadikan itu sebagai cambukan ya. Oh, gue nggak boleh begini nih. Gue harus bangkit ya. Sehingga akhirnya saya menempuh jalur organisasi ya di luar daripada akademiknya. Jadi saya ikut PKS ya di SMP itu, Ustaz. Di SMP. Terus kemudian saya jadi ketua OSIS waktu itu. Di SD itu waktu saya sedang jatuh-jatuh yang saya terpilih jadi dokter cilik waktu itu. Iya. Ada dokter cilik. Master juga dokter cilik. Ada. Bukan sih, pasien cilik. Oh, berarti jiwa leadership-nya itu muncul dari kegiatan-kegiatan eksternal yang ada di sekolah gitu ya.
Karena nggak mungkin Pak kalau misalkan jadi pemimpin pondok tapi nggak bisa leadership, rada susah juga. Betul. Ya itu terasanya di situ. SMP ya saya jadi PKS, di jalan ngamanin lalu lintas, terus kemudian ngamanin anak-anak yang bermasalah. Kan. Saya mau digebukin juga sama anak-anak kan tahu sendiri lah ya, zaman dulu ya. Betul. Rada ngeri lah ya. Langsung aja gitu. Nah, berlanjut untuk ke tingkatan yang universitas berikutnya. Memang saya berikutnya ke SLTA dulu ya. SMA dulu. Saya ke SMK ya. SMK. Vocational High School. Gitu, Oke. Jadi sekolah menengah kejuruan. Nah, saya di situ juga menguatkan kembali sisi organisasi saya. Sisi leadership saya melalui berarti memang ada berlanjutan. Kemudian mulai dibentuk, udah mulai matang di situ ya Ustaz ya. Ya, dari sekian ribu itu kan ada kemudian tes ya. Ketika awal masuk sekolah itu ada tes. Dari 1.400 pendaftar itu, yang diterima itu kan cuma 250. Saya satu dari 250 itu, alhamdulillah ya. Terus kemudian perjalanan jauh itu. Saya itu nggak bisa untuk bayar angkot. Iya. Saya itu harus tahu nge-BM nggak? Tahu, nyegat mobil. Nyegat mobil ya. Iya, pakai truk biasanya, pakai truk biasanya. Dulu saya pernah kayak gitu. Iya, buat mobil. Di lampu merah saya mau ke sana, saya mau sekolah. Jam Setelah sholat subuh itu saya harus standby. Kalau enggak saya ketinggalan. Itu ada dengan beberapa teman lainnya atau sendiri? Kadang sendiri, kadang 2 orang. Biasa nge-BM sendiri. Iya, seperti itu. Jadi memang waktu itu sangat getir ya. Saya sampai lulus SMK itu sangat getir sekali. Dari kelas 5 SD sampai lulus SMK itu tidak nyaman. Waktu-waktu yang sulit itu. Ya, makanya dalam hal itu saya belakangan tuh baca sebuah ini yang terinspirasi dari Ibnu Khaldun. Itu ada sebuah buku namanya yang dikarang oleh G. Michael Hogg. Ya, itu tulisannya begini. Hard times create strong men. Gitu. Bahwa waktu-waktu yang sulit itu akan menciptakan orang-orang yang kuat, manusia yang kuat. Strong men create good times. Manusia kuat menciptakan waktu yang nyaman. Good times create apalagi itu? Easy time gitu. Ya, waktu-waktu yang menciptakan waktu yang mudah gitu. Dan waktu yang mudah itu creates weak men. Ya, menciptakan orang-orang yang lemah. Seperti itu. Oh, ternyata siklus kehidupan itu seperti itu. Dari zaman dulu sampai sekarang itu seperti itu. Saya baru menyadari ternyata Allah menempa saya dengan nggak kelihatan. Dengan waktu-waktu yang sulit itu ternyata untuk menjadikan seperti sekarang. Kadang kita berpikir bahwa segala sesuatu yang nggak ngenakin itu nggak ngenakin gitu. Iya. Kok Allah gini amat sih sama gua gitu. Betul. Allah gini amat sih sama kita. Tuhan kok gini amat sih. Kita kan komplain. Kok nggak sayang banget sih Allah sama kita gitu ya maksudnya. Tapi saya belakangan baru ngeh setelah saya dewasa, oh ternyata begini. Ada hikmah. Ada hikmah segala sangat sesuatunya. besar sekali. Oke, sebelum kita lanjut nih. Siap? Kayaknya biar rada enjoy ya. Iya. Kita panggil Mas Bram dulu aja kayaknya. Cocok. Mas Bram, bisa kali Apa tuh? sambil ngopi aja gitu bisa nyantai. Sebat gimana? Boleh ngerokok? Boleh silakan tadi Ya sini. Allah. Enjoy. Namanya juga Ngerokok sambil berarti ya? belajar sambil ngerokok. Iya. Kusut. Nah, dinyalain dulu aja. Kemudian berlanjut ke tingkatan selanjutnya dari SLTA atau SMK. Iya, dari langsung- SLTA itu kemudian saya masuk dunia kerja dulu. Oh, kerja dulu. Oh, oke. sempet. Waktu itu saya ditawarin ke Jerman, ke Jepang, ya. Karena selepas kita belum lulus itu kan ada ujian untuk ke Jerman atau ke Jepang. Iya. Iya, di sekolah itu. BKK Di ya? sekolah. BKK. Iya. Apa Zaman dulu namanya? apa namanya? Apa ya namanya ya? Pertukaran pelajar itu. Pertukaran pelajar gitu. Iya, pertukaran. Berarti Poset salah satu bagian Iya. dari murid yang terdepan lah ya gitu ya, Iya. punya prestasi Saya gitu juga ya, Poset. punya soalnya. Masya Allah. Jadi nilai Inggris saya juga tertinggi waktu itu bahasa Nah, Inggris. itu belajar Inggris dari mana tuh? Otodidak atau memang Otodidak manggil ya. guru les? Saya suka nonton film Hollywood dulu tuh. Suka Oh, nonton film-film action gitu. Baywatch dan sebagainya. Baywatch ya dan sebagainya. Berarti Bapak harusnya bisa bahasa Bollywood, Bapak. Bapak suka nonton India. Nah itu susah itu, saya nggak bisa. Paling up Gini doang ya. Oke, otodidak dengan awalnya melihat film, kemudian membaca buku, dinalar satu persatu kalimat per kalimat atau seperti apa? Iya, Soalnya memang yang waktu itu Yang saya dengar tadi ensiklopedianya Poset ya lumayan mumpuni nih Iya, berdasarkan tadi yang disampaikan
Saya waktu itu Materi sempat dari siapa menyelesaikan itu tadi? baca buku judulnya itu La Vita es Bella itu. La Nah, Vita es apa Bella lagi itu itu, Ustaz? buku bahasa Inggris Latin ya. Oh, bahasa Inggris Bahasa ya. Inggris, sorry. Itu La Vita es Bella kalau nggak salah bahasa Itali itu. Tapi isinya bahasa Inggris. Nah, di situ saya banyak mengambil inspirasi bahwa hidup itu sebetulnya indah. Tergantung dari mana cara kita memandang dan membersihkan sudut pandang kita. Gitu. Saya waktu itu sedang lagi daun-daunnya itu Daun-daunnya. kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu. Udah baca La Vita. Iya, Masya ya Allah. belum lancar sih ya, maksudnya Iya, iya. mencoba memahami kan gitu. Tapi termasuk luar biasa. Luar biasa sekali. Usia seperti itu bisa Luar menguatkan biasa. La seseorang. Vita es Bella itu artinya life is beautiful. Kalau Hidup bahasa adalah Inggrisnya itu hidup itu indah. indah. Gitu. Oh, Bella berarti Masya artinya Allah. tuh indah. Itu Pak. bahasa Itali itu Ustaz ya. Bahasa Itali yang di situ disebutkan bahwa dunia itu adalah terra incognito gitu. Jadi dunia yang serba tidak jelas gitu ya. Dan akan menjadi jelas ketika perspektif kita perbaiki. Oh, caranya dengan seperti apa Ustaz? Ya caranya kalau di buku itu gambarannya gini. Ada seseorang yang ketika dia melihat dunia itu kok kotor terus gitu ya. Ternyata dia setiap hari kok kotor lagi. Kata ibunya, coba kamu keluar. Di luar loh kok bagus ya. Dunia itu nggak seperti kotor ketika dia di dalam rumah. Ternyata apa yang dia temui? Ternyata apa? Jendelanya yang kotor. Satu hal yang dia lakukan adalah membersihkan jendelanya. Kemudian dia melihat bahwa dunia di luar itu ternyata indah. Berarti jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Iya, begitu. terra incognito itu seperti itu. Jadi kadang kita melihat sesuatu itu dari perspektif kita dengan apa namanya? Kesimpulan kita sendiri. Kesimpulan gitu. kita yang mungkin terbatas. Padahal ya. aktualnya, realitanya. Betul. Masih banyak cara lain untuk melihat keindahan. Dan dari situlah saya menyimpulkan sekarang bahwa cara beragama kita pun kadang seperti itu. Gitu. Nah, itu Kadang yang menarik kita sekali, melihat. Ustaz. Betul. Nanti kita Menarik bahas sekali. lagi berikutnya. Nah, iya. Kemudian untuk yang tadi, saya rada tertarik, sangat tertarik dengan yang tadi pertukaran pelajar. Itu pertukaran pelajar berarti kan tadi tawarannya ada di Jerman, ada di Jepang. Iya. Akhirnya Ustaz ngambil yang mana tuh? Akhirnya saya nggak ngambil. Gitu. karena ibu nggak boleh. Oh, memang. Bram. Bramnya mana Bram? Oh, ini yang namanya Mas Bram. Masya Allah. Terima kasih Mas Bram. Makasih. Kopi hitam tanpa gula. Starling. Terima kasih. Terima kasih Mas Bram ya. Nanti kapan-kapan on frame. Nanti tapi ya, kita buat Lanjut, Ustaz. penonton yang penasaran dulu. Karena saat itu kan itu terjadi di selepas saya mau 6 bulan mau ke kelulusan lah. Gitu. Iya. Akhirnya sama ibu ngapain jauh-jauh gitu ya. Iya, ini. Ya memang di luar itu saya diterima waktu itu di beberapa perusahaan Toyota, Yamaha, sama Bekat perusahaan Toyota. Oke. Ya. Akhirnya setelah pertimbangan panjang, meskipun saya waktu itu agak kecewa juga ya. Padahal saya kalau ke Jerman mungkin jadi teknokrat, jadi apa kan. Iya. Cuman ya kita sebagai seorang anak yang notabene kita harus memahami apa yang menjadi kekhawatiran ibu kita khususnya betul. ya. Karena ibu saya itu single fighter waktu itu membesarkan saya selepas krisis yang sebelumnya itu ya. Dengan segala keterbatasan dan subhanallah masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kubur yang indah menjadi taman surga di dalam kubur. Amin ya Allah. Amin. Jadi banyak pelajaran yang saya ambil dari ibu saya sebetulnya. Iya. Nah, makanya ketika ibu saya melarang saya untuk berangkat ke Jerman ataupun memilih ke Jepang, saya tidak memaksakan kehendak saya, meskipun saya sangat ingin gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala ini kan jelas firman-Nya, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi lu mikir kalau itu tuh yang terbaik buat lu. Iya. Tapi ternyata bagi Allah itu justru itu adalah yang paling jelek gitu. Iya. Begitu pula sebaliknya. Begitu pun sebaliknya. Iya. Nah, dari situ ya udahlah kita dalemin agama sampai kemudian saya melanjutkan ya di dunia kerja, terus kemudian malang melintang gitu ya untuk mencari ilmu agama ke beberapa guru saya. Nggak hanya dari satu jadi satu pergerakan, tapi ada beberapa pergerakan dari Nahdliyin, dari Muhammadiyah, dari segala macam semua. Itu berarti dilakukan ketika sudah masuk ke fase kerja. Betul. Sambil mencari. Betul, sambil mencari itu. Nah, itu juga kan kalau tidak salah tadi saya membaca di depan itu kan dari nama Ustadz itu di belakangnya ada MED ya. Oh iya, Master of Education berarti. Magister of Education. Magister of Education. Setahu Itu berarti saya dari kan luar itu negeri itu berarti. titel yang didapat Iya. dari luar. Nah, Iya. itu apakah sempat belajar di luar atau? Ya, saya waktu itu
2012 saya itu ada program yang harus memberangkatkan beberapa orang, kalau nggak salah ada 2 orang dari Indonesia, dari Darul Istiqomah ke Makassar, dari Makassar ya ke Amerika, United States of America, gitu. USA. Iya, USA. USA. Kalau kata orang Sunda kan USA itu orang Sunda asli. Oke. Kalau kata Lord Rangga, USA itu orang Sunda asli. Ya. Oh, hidup lagi loh, Lord Rangga. Oh, ada ya? Kemana sih di YouTube? Katanya sih iya. Oh ya? Kalau di Iya, media hidup sosial lagi. itu. Tapi enggak sih itu Kabar baik. katanya. Nah. Apa namanya postingan di tahun-tahun 2018. Setelah itu saya diminta karena saya waktu itu lancar ya berbahasa Inggris, terus kemudian saya ada fundamental dari segi keagamaan gitu ya. Terus kemudian saya juga ternyata leadership-nya juga terlihat. Akhirnya saya mewakili bersama satu orang teman saya berangkat ke sana jadi imam di sana. Nah di sana itu masuk ke dalam program Interfaith program dari United Nations. Oh, berarti kerjanya stop akhirnya mengambil itu. Jadi volunteer, jadi relawan. PBB itu maksud. PBB. Oh, Nah, oke. PBB kalau kata orang kita itu Iya, PBB. iya. Nah, Berapa tahun di sana tuh? saya tuh dari 2012 bolak-balik lah ya. Concernnya itu di tahun 2015. Dan ibu mengizinkan. Ya waktu itu ibu sudah nggak punya pilihannya karena saya sudah pertama dulu ditolak, janganlah ke Jerman, ke Jepang kan. Iya. Sekarang kan masanya sudah berbeda. Saya sudah lebih dewasa, Iya, lebih iya. mature gitu Iya. ya. Akhirnya dengan berat hati pun, Dengan berat hati harus tega gitu ya. Betul. Sama kurang lebih ceritanya sama saya Ustaz. Yang mana tuh? Saya juga udah nggak punya ibu. Dulu saya adalah gay. Apa tuh? Geng anak yatim. Insyaallah. Lanjut Ustaz. Saya mau menertawakan tapi kok nggak enak. Gay. Saya kelas 5 SD udah nggak punya bapak dulu. Iya. Lanjut Ustaz, Ustaz. diminum dulu kopinya. Oh, iya. tadi. Silakan. Geng anak yatim gak kepikiran loh gua. Itu termasuk cita-cita yang tadi dari kelas 5 SD pengen jadi presiden, pengen jadi kiai, Oh kalau pengen jadi cita-cita abri. itu dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD Iya, malahan. jadi abri, jadi kiai. Saya kelas 2 SD cita-cita masih yang template aja, dokter, polisi. Nggak ada kepintas ke kiai. Luar biasa, berarti memang sudah tersusun dari bawah gitu. Saya emang dari dulu tuh selalu berpikirnya ini ya, apa ya, kalau orang bilang tuh selalu mikirnya beda dari orang lain gitu. Entah itu kelebihan atau kekurangan saya nggak tahu. itu ya, Kelebihan gitu. pastinya Bos. Yang jelas selalu begitu tuh, selalu melawan arus dari dulu. Iya. Manusia istimewa lain dari manusia yang biasanya. gitu. Iya, betul sekali. Saya tahu tuh Purwakarta istimewa. Nah, jadi setelah melewati masa-masa getir, masa-masa sulit, alhamdulillah bismillah ya dengan izin Allah, akhirnya saya bisa kemudian memperbaiki ekonomi keluarga sedikit-sedikit pelan-pelan. Dan harapan saya sebenarnya ingin supaya ibu melihat dengan bangga ketika kita sudah mulai bisa menata dan memberi manfaat bagi orang lain kan gitu. Betul. Nah itu pulang dari Amerika ke Indo kembali tahun 2017. Oh, Berarti istiqomahnya selama 5 tahun, 2017 Bos. itu. Betul, 2017 itu kan Trump awal terpilih tuh. Iya. Rasis itu meningkat di sana. Oke. Kejahatan meningkat di sana. Ya, Berarti Bos di Amerika waktu zamannya Hillary. transisi Bukan Obama dong. Obama ke Hillary Betul. berarti. Iya, sebelum itu Hillary Clinton kalau nggak salah ya. Berarti kembali tahun 2017 hingga akhirnya mulai merintis pondok pesantren Lestari Alam. Belum, berarti 2017 3 tahun kemudian Kan mempersiapkan dulu. mempersiapkan itu Nah, berarti. 2017 sampai 2019 itu saya masuk ke dalam beberapa, terus kemudian saya belajar sampai ke Jawa Tengah, terus kemudian ya bersosial lah ya, Iya. bersosial, supaya ada jejaring lah gitu. Betul. Oke, 3 menit lagi. Oke, lanjut aja. Ini masuk ke ini kan yang podcast. jadi dari perjalanan saya itu kemudian memunculkan sudut pandang saya yang berbeda dengan kiai atau ustadz pada umumnya. Iya. Bahwa ketika kita membawa perspektif yang bisa menyatukan, perspektif yang bisa merangkul, perspektif yang moderat, gitu, kita tidak akan mau bercokol di satu struktur gitu. Betul. Ya, ngerti ya maksudnya ketika kita ada di struktur ini nih, ya,
itu kan kita pasti akan mau nggak mau terikat dengan ADART. Iya. Ya, jadi atas dasar itu saya dikuatkan oleh guru saya yang waktu itu di California ya. Itu hasil buah dari experience Pak Ustadz ke Iya, Amerika karena beberapa itu kan saya Masya sempat di Allah. Dallas, terus ke Texas, terus ke Arkansas, terus ke Fort Smith Van Buren, terus kemudian ke North Carolina, terus terakhir di New York, ke Boston, Connecticut, California gitu. Jauh. Nah, perjalanan itu ya bagi saya salah satunya perjalanan spiritual juga ya, perjalanan spiritual. Karena dari situ saya mulai berubah point of view saya terhadap sesuatu, apalagi itu terhadap agama. Oke. Ya. Karena waktu saya pulang itu 2016 itu terjadi penembakan seorang imam di New York. Oh gitu. Ya. Akhirnya dipulangkan paksa atau Nah, inisiatif sendiri? saya pulang ketakutan juga. Inisiatif sendiri berarti ya. Balik aja deh saya lagi Allah Akbar tembak. Iya. Akhirnya pulang Jadi aja. waktu itu tuh dia ditembak, dia diikutin. Karena apa? Dia bicara itu radikal. Maksudnya apa ya? Kalau disebutnya itu ekstrim lah ya. Bicara bahwa melakukan ini perbuatan sesat, ini neraka. Oh, itu di melakukan depan ini. umum. Dia di jamaahnya dia. Oh, di jamaah dia. Kalau masjid di Amerika itu biasanya beli rumah. Iya, Rumah itu disewain. dikosongkan, Kosongkan. terus kemudian speaker kan nggak boleh keluar, Iya. di dalam aja. Iya. Nah, kalau yang Indonesian Muslim Community itu difasilitasi oleh Pak Soeharto waktu itu, dibelikan kurang lebih berapa ribu meter lah gitu, dibangunkan satu. Yang sudah disiapkan di sana. Iya, jadi kalau kita berada di situ, kita bicaranya agama yang tidak toleran, agama yang tidak menjadi rahmat bagi orang lain. Iya. Apalagi kalau di Amerika, kita bicara itu harus logical thinking. Ketika kita bicara agama, kalau kita bicaranya nggak logis, nggak nerima mereka. Nggak nerima Iya. ya. Iya. Dan Indonesia menuju ke situ sebetulnya. Oh gitu. Betul. Kita harus membuka pikiran bahwa sudah saatnya lah kita menghidupkan akal kita, logical thinking kita, supaya apa? Supaya membuka bahwa agama itu menjadi solusi dalam kehidupan kita. Amerika itu kan bukan hanya ateis sebetulnya, ya. Tapi di atasnya udah agnostik, udah Scientology dan lain sebagainya. Mereka menuhankan sesuatu yang bagi mereka itu bisa meyakinkan mereka. Masya Allah. Iya. Jadi kalau kita beragama hanya doktrin, beragama kita hanya kultus, wah itu nggak main. Sekarang nggak masuk Nggak akan logika. bisa dipahami. Sementara Islam itu datang dengan segala hal yang itu sangat saintifik, bisa dipahami. Nah, dari situ saya mengambil perspektif bahwa saya harus bisa memahamkan orang-orang dengan pendekatan saintifik, dengan pendekatan logical thinking, dengan pendekatan yang bisa diterima oleh kaum-kaum yang memang mereka tadinya tidak mengenal Islam. Bahkan oleh orang Islam sekalipun kadang mereka juga bingung, kenapa sih gue harus melakukan ini, kenapa sih gue harus melakukan itu, kan begitu ya. Kenapa sih harus ada air dicelup segala macam. 200.000 Pak. Dan itu adalah oleh-oleh ilmu yang didapat dari Amerika untuk selanjutnya Pak Ustadz membuat pondok pesantren Alam Lestari Quran ini. Betul. Yang tujuannya bermanfaat untuk banyak orang gitu. Gitu. Berarti tadi cita-citanya, salah satu cita-citanya itu terwujud berarti Pak Ustadz ya? Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan Masya ini Allah. adalah bentuk daripada manjada wajada dulu ya. Nah, itu dia tadi cerita dari Ustadz Endang terkait masa lalunya dan kenapa membuat pondok pesantren Lestari Alam Quran ini sendiri ya tadi ya. Nah, terus ini kan sudah kita buat nih, Ustadz sudah mendorong kita semua untuk membuat podcast Teras Nusantara ini. Iya. Kira-kira harapan dan tujuan Ustadz ke depannya dengan podcast ini seperti apa? Oke. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi teras itu seperti kita ketahui tempat nongkrong ya, tempat Biasanya kan santai. nongkrong cuma kopong aja udah gitu biasanya. Dan Ngobrol orang itu. Nongkrong tuh beres-beres. Nah, Nusantara itu adalah kalimat kuno ya dari Nusantara, di mana Nusantara itu punya arti nu itu adalah makhluk, Nu itu adalah makhluk, suwa itu mandiri, Suwa adalah mandiri, anta itu menuju, Anta itu Ra menuju. itu Tuhan. Oh, Ra itu Tuhan, Satu kenapa? makhluk Dulu menurut orang Tuhan. Jepang kan Tuhannya Tuhan Ra ya kan itu. Yang mereka sembah itu kan matahari. matahari. Karena dulu itu orang itu melihat sesuatu yang memberikan manfaat, itu disembah sebagai Tuhan. Oke. Yang waktu itu di zaman itu penamaannya ya matahari waktu itu. Tapi kan kita nggak ke situ. Jadi Nusantara itu adalah makhluk mandiri menuju Tuhan. Kalau digabung Kalau digabung, Masya artinya Allah. teras yang di dalamnya berisi makhluk-makhluk mandiri menuju Tuhannya. Artinya Dalam rangka mengenal Tuhan, mengenal agama, mengenal way of life kita, way of thinking kita. berarti gitu.
dengan adanya podcast Teras Nuswantara ini nanti akan menjadi wadah kita untuk semua belajar gitu. Betul, belajar tapi santai. Berarti nggak menutup kemungkinan dong nanti suatu saat kita mengundang bintang tamu. Oh iya, kita undang siapapun itu. Sekiranya bisa membagi ilmunya untuk kita belajar gitu ya. Dan semoga obrolan yang nanti akan kita bahas ini kedepannya bermanfaat juga untuk rekan-rekan semuanya. Nah, itu dia pembahasan dari kita terkait podcast Teras Nuswantara ini. Kedepannya akan kita hadirkan bintang tamu di tengah-tengah kita membahas ataupun belajar tentang banyak hal, dan semoga apa yang kita bicarakan nantinya ataupun yang hari ini bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin saya Gilang Nusa Putra, saya Mas Rofiantoro, saya Muhammad Endang Suratno Wibowo. Izin pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.